Ya, kita mulai untuk pembahasan PJJ 4, materi bab 9 tentang sistem ekskresi pada manusia. Nah, untuk mengenal sistem ekskresi, coba kita lihat ya. Ada 4 organ ekskresi, yaitu ginjal, hati, paru-paru, dan kulit, ya. Nah, kalian dapat cermati setiap bagian-bagian dari organ tersebut, ya. Nah, di dalam tubuh kita itu terdapat proses metabolisme ya untuk menghasilkan energi ya. Energi tersebut kita gunakan untuk melakukan berbagai aktivitas ya. Jadi, makanan yang kita makan itu selain menghasilkan energi juga menghasilkan zat sisa. Nah, zat-zat sisa metabolisme itu akan dikeluarkan melalui sistem ekskresi yang terdiri dari 4 tadi ya. Nah, ekskresi itu sendiri apa sih? Ekskresi itu merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh manusia ya. Sekarang mari kita mulai pembahasan untuk 4 soal ya dari PJJ 4. Dari soal nomor 1. Organ ekskresi pada manusia terdiri dari ginjal, kulit, paru-paru, dan hati ya. Untuk membedakan fungsi setiap organ tersebut, kita diminta untuk melengkapi tabel ya. Ingat, di sini kita diminta untuk membedakan fungsi ya, fungsi dari setiap organ. Ya. Di sini Ibu sudah memberikan contoh organ yang pertama yaitu ginjal menghasilkan urin ya, fungsinya untuk menghasilkan urin. Urin tersebut mengandung air, urea, asam urat, amonia, urobilin dan garam. Nah, kalian diminta untuk melengkapi fungsi dari kulit, paru-paru dan hati. Nah, kalian pasti sudah belajar ya, sudah membaca materinya ya. Nah, sebagai organ ekskresi, kulit itu menghasilkan apa? Iya, betul. Kulit menghasilkan keringat ya. Kemudian, paru-paru. Selain sebagai alat pernafasan, di sini juga berfungsi sebagai organ ekskresi ya. Nah, apa yang dikeluarkan dari paru-paru? Nah, coba kamu amati saat kamu bernafas. Apa yang kamu hembuskan dari proses pernafasanmu? Ya. Kamu bisa mengamati saat kita menghembuskan nafas di dekat kaca ya. Apa yang terjadi? Ya, kacanya menjadi berembun. Maka embun tersebut merupakan hasil dari proses yang terjadi dalam paru-paru ya, atau hasil ekskresinya. Berarti paru-paru kita itu menghasilkan karbon dioksida dan uap air ya. Berikutnya hati ya. Jadi selain sebagai organ pencernaan tambahan, hati juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Yang dikeluarkan dari organ hati yaitu, iya betul, cairan empedu yang ditampung dalam kantung empedu ya. Nah, secara ringkasnya kita bisa lihat ya. Tadi kulit menghasilkan air, garam mineral, urea ya. Nah, ini komposisi dari keringat. Kemudian paru-paru menghasilkan air dan karbon dioksida ya. Kemudian hati menghasilkan cairan empedu. Bisa dimengerti ya? Berikutnya untuk nomor 2. Nah, di sini kita diminta untuk apa?
mempelajari tentang proses pembentukan urin, ya. Nah, tadi di nomor 1 sudah disebutkan bahwa ginjal sebagai organ ekskresi itu menghasilkan apa? Urin, ya. Nah, untuk mencermati proses pembentukan urin, kalian juga bisa membaca dari buku paket ya, halaman 86 sampai 88. Nah, coba kita amati gambar berikut. Nah, ini merupakan bagian dari ginjal ya. Bagian dari ginjal. Di sini kita akan fokuskan saja pada proses pembentukan urinnya ya. Ginjal sebagai alat penyaring darah ya, yang akhirnya nanti akan dihasilkan urin yang kita keluarkan ya. Nah, proses tersebut terjadi di mana? Keseluruhan proses itu terjadi di nefron ya. Dimulai dari mana? Bahwa darah yang mengalir di dalam tubuh kita. Nah, proses pembentukan urin itu bagaimana? Nah, di sini kalau ada dua macam pembuluh darah, yang berwarna merah dan yang berwarna biru, artinya apa? Bahwa yang berwarna merah ini, darah yang ada di dalamnya ini berisi oksigen ya. Sedangkan untuk yang berwarna biru, ini berisi apa? Karbon dioksida. Yang nantinya akan dikeluarkan melalui paru-paru ya. Proses pembentukan urin itu diawali saat darah dari pembuluh arteri ini masuk menuju apa ini? Badan Malpighi ya. Badan Malpighi itu terdiri dari apa? Gulungan kapiler-kapiler dari arteri aferen ya. Atau yang disebut dengan glomerulus ya. Jadi badan Malpighi itu terdiri dari glomerulus dan capsula Bowman. Capsula Bowman itu adalah wadahnya ini ya, atau tempat gulungan dari arteri tadi. Ya. Di sini terjadi apa? Proses penyaringan darah atau disebut dengan filtrasi, ya. Nah, kemudian darah yang sudah disaring tadi berarti artinya sudah bersih ya. Ini masuk kembali ke dalam arteri aferen ya. Masuk kembali ke dalam arteri aferen. Sedangkan hasil dari penyaringan tadi akan dilanjutkan ke tubulus contortus proximal ya. Tubulus contortus proximal. Nah, di sini terjadi proses apa? Proses pembentukan urin yang kedua, yaitu tahap reabsorpsi atau tahap penyerapan kembali. Ya. Kemudian nanti akan melewati lengkung Henle dan sampai pada tubulus distal. Ya. Tubulus distal di sini terjadi proses augmentasi atau penambahan zat-zat sisa ya. Kemudian akan dihasilkan urin yang sesungguhnya dan ditampung pada tubulus collectivus. Jadi cabang yang di sini merupakan bagian dari badan Malpighi ya. Di sini juga ada. Jadi dikumpulkan pada tubulus collectivus. Nah, secara rincinya mari kita lihat. Nah, berikutnya adalah tahap pembentukan urinnya secara detailnya ya, kalau tadi secara garis besarnya. Yang pertama adalah tahap filtrasi atau penyaringan. Tempatnya di mana? Di glomerulus. Bahannya yaitu yang disaring apa? Darah. Dari hasil penyaringan itu dihasilkan apa? Urin primer. Ya. Yang berupa filtrat tersusun dari urobilin, urea, glukosa, asam amino, ion natrium, kalium, kalsium dan klor ya.
Nah, selanjutnya filtrat ini akan masuk pada tahap yang kedua, yaitu tahap reabsorpsi atau penyerapan kembali. Terjadi di mana? Terjadi di tubulus contortus proximal, ya. Jadi yang hijau ini ya. Nah, bahannya apa? Urin primer tadi yang dihasilkan dari proses yang pertama. Nah, hasil dari proses reabsorpsi ini apa? Yaitu urin sekunder yang terdiri dari air, garam, urea, urobilin, ya. Nah, urobilin itu apa sih? Urobilin itu fungsinya untuk memberikan warna kuning pada urin, ya. Kalau urea menimbulkan bau yang menyengat pada urin yang kita hasilkan, ya. Nah, kemudian urin sekunder ini akan masuk ke dalam proses yang ketiga, yaitu yang disebut dengan proses augmentasi atau penambahan zat-zat sisa. Apa saja yang ditambahkan? Ada ion kalium, senyawa NH3, amoniak, ya, ion H+ pada urin sekunder. Nah, terjadinya di mana? Di dalam tubulus contortus distal atau yang diberi warna biru ini ya, tubulus contortus distal. Bahannya apa? Bahan yang digunakan adalah hasil dari proses yang kedua, yang tadi disebut dengan urin sekunder, menjadi bahan di proses ketiga, yang nantinya akan dihasilkan urin yang sesungguhnya, yang tersusun dari air, garam, urea, dan urobilin. Nah, secara garis besarnya ini ya, urutannya. Pada glomerulus terjadi proses filtrasi, ya, yang disaring darah dan hasilnya itu adalah urin primer. Urin primer ini akan memasuki tahap yang kedua, yaitu tahap reabsorpsi yang terjadi di tubulus contortus proximal, ya. Yang dihasilkan adalah urin sekunder. Urin sekunder masuk ke dalam proses yang ketiga, yaitu proses augmentasi yang terjadi di tubulus contortus distal. Kemudian akan dihasilkan urin yang sebenarnya. Ya. Dari tubulus contortus distal ini, maka urin ditampung pada tubulus collectivus, kemudian masuk ke dalam rongga ginjal, kemudian menuju saluran ureter, kemudian menuju saluran kandung kemih, uretra, dan baru urin itu kita keluarkan dari tubuh kita. Cukup jelas ya. Kita lanjutkan untuk nomor yang ketiga. Mengapa bila kita berada pada kondisi yang panas, tubuh banyak mengeluarkan keringat? Hal ini sangat berbeda ketika kita berada di tempat dengan suhu yang dingin. Nah, mengapa pada saat udara panas ya, atau kita sedang berada di bawah terik matahari, kita banyak mengeluarkan keringat? Nah, itu sebabnya apa? Nah, kita kembali lagi pada fungsi dari kulit ya. Nah, kulit sebagai alat ekskresi yaitu menghasilkan apa? Keringat. Selain itu juga sebagai apa? Pengatur suhu tubuh. Ya. Fungsi lain tempat pembentukan vitamin D, kemudian tempat menyimpan kelebihan lemak, sebagai organ penerima rangsang, sebagai pelindung tubuh dari gangguan fisik. Nah, kita akan konsentrasi saja pada soalnya ya. Nah, pada saat kita di bawah terik matahari, kenapa sih kita mengeluarkan banyak keringat? Tubuh kita itu diumpamakan sebagai mesin ya. Makanan yang kita makan adalah bahan bakarnya. Proses pembakaran makanan itu menghasilkan panas. Ya, panas tubuh kita itu kurang lebih 37 derajat Celcius. Nah, bila tubuh kita melakukan aktivitas yang lebih dari biasa, suhu tubuh akan meningkat. Misalnya pada saat kita
lari, misalkan ya dari diam kemudian lari. Nah, itu akan menghasilkan panas tubuh ya, atau suhu tubuh kita meningkat. Nah, selain itu, suhu tubuh kita juga akan meningkat saat kita berada di daerah yang panas ya. Nah, saat itulah akan keluar keringat dari pori-pori. Nah, fungsinya untuk apa keringat itu dikeluarkan? Untuk apa? Mengembalikan suhu tubuh menjadi suhu yang normal kembali ya. Jadi intinya mengapa kita mengeluarkan banyak keringat pada saat kondisi yang panas? Karena apa? Tubuh kita itu ingin menyesuaikan kembali dengan suhu yang normal ya. Kemudian yang nomor 4, batu empedu merupakan salah satu penyakit yang menyerang hati. Bagaimana bisa terjadi penyakit batu empedu dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, batu empedu itu merupakan timbunan kristal ya, yang terbentuk di dalam kantung empedu atau saluran empedu. Proses terbentuknya batu empedu saat lemak atau kolesterol atau bilirubin yang berlebih terdapat di dalam saluran pencernaan. Akibatnya apa? Fungsi cairan empedu tidak bisa melarutkan kolesterol dan bilirubin yang berlebihan. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya batu empedu ya. Jadi batu empedu itu merupakan penumpukan atau timbunan dari kolesterol atau lemak dan bilirubin. Nah, dapat dicegah dengan apa? Pola makan yang sehat dan seimbang ya. Pencegahan lainnya juga dengan membatasi konsumsi alkohol. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Pemberian obat-obatan oleh dokter dan operasi pengangkatan kantung empedu ya. Nah, kurang lebih itu untuk pembahasan PJJ yang keempat. Sekian dan terima kasih.